Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Sophia. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Arab kelas B dengan NIM 12120300056. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview materi sejarah peradaban Islam mengenai tiga kerajaan besar dalam Islam. Nah, adapun tiga kerajaan besar tersebut adalah yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani, kemudian yang kedua adalah kerajaan Syafawi, dan yang ketiga adalah kerajaan Mughal. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu kerajaan Turki Utsmani. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Nah, pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I, yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Nah, adapun Raja Ertugrul ini dan rombongannya, akhirnya mereka menetap di kota Atlah, sebelah timur Turki, dan mereka bergabung dengan dinasti Saljuk. Kemudian mereka membantu dinasti Saljuk untuk melawan Romawi hingga mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Nah, atas bantuan tersebutlah Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Nah, ia juga diberikan diberikan hak untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Nah, setelah dinasti Saljuk ini runtuh, kemudian Utsman I mendeklarasikan atas berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Nah, adapun salah satu keberhasilan yang berhasil diraih oleh kerajaan Turki Utsmani ini, salah satunya adalah dalam bidang militer dan politik. Nah, mereka, angkatan lautnya berhasil menguasai Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Persia di Lautan Hindia. Nah, kemudian kerajaan Turki Utsmani ini secara resmi berakhir pada tahun 1922 Masehi ketika gelar Sultan Utsmaniyah ditiadakan. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Syafawi. Nah, kerajaan Syafawi ini bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Syafawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini adalah Syekh Safi al-Din. Nah, pada abad ke-15, Kesultanan Utsmani ini mulai memasuki daerah orang Persia yang mengakibatkan perang Utsmani dan Syafawi. Nah, sebagai balasan, pengikut Syafawi ini dari Ardabil merebut Tabriz dan dari Turki di bawah pimpinan Alwan. Nah, Syafawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya lah Tabriz menjadi ibu kota dinasti Syafawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Shah Azerbaijan. Nah, adapun keberhasilan yang berhasil dicapai oleh kerajaan Syafawi ini salah satunya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sepanjang sejarah Islam, Persia ini dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Syafawi, tradisi keilmuan ini terus berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah ada kerajaan Mughal. Nah, kerajaan Mughal ini adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meskipun bukan kerajaan Islam pertama di India, akan tetapi kerajaan ini cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Nah, kerajaan Mughal yang ada di India ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, cucu Timur Leng yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Kemudian khalifah yang berhasil membawa daulah Mughal ini ke puncak kejayaan, ke puncak keemasan adalah Jalaluddin Akbar yang memerintah antara tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Namun memasuki abad ke-19, Kesultanan Mughal ini mulai runtuh karena para raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Nah, mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.